Pertama, mari kita berkenalan dengan narasumber. Hai, nama saya Amelia Novianti, saya 28 tahun dan sekarang saya ada di Australia kurang lebih 3 minggu lebih sedikit, tepatnya di Griffith, New South Wales. Saya kesini pakai visa working holiday dan baru sampai itu tanggal 29 Desember tahun 2021 kemarin. Kita harus kuarantin dulu sampai hasil PCR-nya keluar, baru kita boleh keluar dari kuarantin. Terus kemarin seminggu yang lalu baru dapat kerjaan di pabrik daging di Bayada Griffith, New South Wales, dan baru bekerja sekitar semingguan lebih. Untuk pertanyaan pertama, ketika Cici ada di Australia itu cara berkomunikasinya itu biasanya menggunakan bahasa apa sih? Ketika di Aussie berkomunikasinya pakai bahasa Inggris. Baik Ci, kalau misalkan kita boleh tahu Ci, alasan atau misalkan tujuan ke Australia itu memang untuk bekerja saja kah? Atau misalkan memang ada niatan buat sekolah juga gitu di sana untuk mengejar pendidikan, jadi bekerja sambil kuliah gitu Ci, atau misalkan seperti apa? Saya kesini tujuannya itu bekerja, karena dengan working holiday visa itu kita nggak bisa kuliah. Kalau misalkan mau kuliah itu harus ganti visanya ke visa student. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah Kultur shock apa saja yang dihadapi ketika berada di luar negeri, terutama di Aussie? Culture shock yang paling kentara itu di tata tertib lalu lintas. Jadi kalau di sini itu semuanya benar-benar teratur, soal speed, soal ada kalau misalkan speed harus 50 ya 50, 100 ya 100, kita nggak boleh ngelebihin atau kurang dari speed tersebut kurang lebih 15 km per jam. Kalau misalkan sampai kurang itu kena tilang. Terus untuk belok, bundaran dan segala macamnya itu ada rules-rulesnya, jadi siapa yang harus jalan dulu, siapa yang harus nunggu gitu. Apakah Cici menemukan budaya yang menarik ketika berada di Aussie? Budaya yang menarik itu yaitu di tata tertib lalu lintasnya teratur banget, terus mereka tuh mengutamakan pejalan kaki, jadi ada daerah khusus pejalan kaki dan mobil itu harus berhenti di situ kalau misalkan ada yang jalan. Pernah nggak sih selama di Aussie itu Cici mengalami sikap rasialisme atau rasis dari penduduk Australia sendiri? Kalau pernah, bisa nggak dijelasin kenapa mereka melakukan hal yang rasialisme kayak gitu terhadap Cici? Sejauh ini enggak sih, karena sebenarnya saya juga ada di sini baru belum sebulan dan langsung bekerja. Untuk di tempat kerja sih nggak pernah kejadian ada rasisme. Apakah orang-orang Aussie sendiri memiliki sifat etnosentrisme? Jadi mereka seperti menganggap budaya mereka itu lebih unggul. Jika ada, apa reaksi Cici serta tindakan yang Cici berikan? Sebenarnya di tempat kerja saya itu jarang bertemu sama orang Aussie. Jadi kita banyaknya pekerja itu dari negara-negara lain, Taiwan, India, banyak yang lainnya. Tapi kalau orang Aussie-nya saya sebenarnya baru ketemunya sedikit. baik Ci, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Cici pernah menceritakan budaya Indonesia kepada penduduk Australia itu sendiri? Nah, jika pernah, reaksi apa sih yang orang Aussie berikan saat mendengarkannya? Untuk menceritakan budaya itu belum pernah, karena emang kesini sibuk kerja dan emang kalau misalkan lagi kerja kita jarang ngobrol. Dari segi makanan, apa saja sih yang membuat Cici sedikit asing karena cara atau tata krama saat makan yang membuat Cici sedikit kaget karena tidak biasa dilakukan di Indonesia? Dari makanan itu yang asing itu karena di sini kebanyakan lebih nggak ada rasanya dibanding sama di Indo, dan di sini tuh nggak banyak yang suka pedas, jadi rasa makanannya kalau bisa dibilang sama kita tuh lebih hambar. Selanjutnya, apakah ada Ci budaya Aussie yang sampai saat ini masih sering dilakukan? Budaya Aussie yang sampai sekarang masih dilakukan yaitu menyetir, karena kalau nggak dilakukan saya kena tilang. Cici, apa ada hambatan yang terjadi saat Cici berkomunikasi dengan budaya yang berbeda? Hambatan
berkomunikasi dengan budaya yang berbeda itu nggak sama orang yang bisa bahasa Inggris, mungkin nggak sama orang yang Aussie, cuman mungkin agak bermasalah sama orang dari Taiwan dan Pakistan atau India yang nada atau pelafalan Inggrisnya tuh kurang jelas, jadi kurang ngerti gitu. Pertanyaan selanjutnya, Cici dari sekian banyak negara kenapa lebih memilih Aussie? Dari sekian banyak negara kenapa pilihnya Aussie itu adalah karena Aussie itu menyediakan program working holiday visa yang jangka waktu visanya itu cukup panjang, 1 tahun, dan kita bisa dapat tanpa ada syarat dan ketentuan tertentu. Cuman emang harus pakai keberuntungan aja karena yang daftarnya itu banyak banget dan kuota di Indonesia itu cuma 1.000. Negara-negara lain ada yang punya program WHV, tapi mungkin beberapa karena iklimnya terlalu drastis perubahannya, jadi beberapa pada gak mau ke sana. Jadi banyak orang lebih memilih untuk WHV di Australia. Oke Ci, ada nggak sih hal yang memang harus kita ketahui tentang Australia dan juga apa sih Ci kesan pesannya? Mungkin banyak orang yang belum familiar dengan working holiday visa, itu ada batas usia dan segalanya, tapi banyak banget orang yang berminat untuk ikut working holiday visa ini di sini. Dan setelah saya mencoba kira-kira sebulan itu ternyata emang worth it, karena kurs di sini itu kan beda sama kurs di Indo, dan untuk kerjanya itu dibayarnya per jam. Dan makanya kenapa orang banyak pengen ke sini, karena gajinya itu besar kalau dibandingin sama di Indonesia. Terus kesannya mah oke, datang ke sini, tapi mungkin saya akan pindah juga sih ke kota-kota yang lain, karena di kota yang saya tempatin ini benar-benar di pedalaman. Jadi emang orang-orang kesini itu emang tujuannya untuk kerja. Nah, kalau misalkan kita mau sekalian main tuh kita harus ke pesisir Australia, itu daerah Sydney, Brisbane, Adelaide, atau yang lain-lainnya itu paling harus minta cuti atau resign dari sini baru bisa liburan. Jadi kalau misalkan working holiday visa itu jangan semuanya kerja, karena kan namanya juga working holiday, jadi emang harus ada liburannya gitu. Wah, keren-keren nih Ci. Nah Ci, siapa tahu nih di antara kita atau di salah satu audiens kita ada yang mau ngikutin jalan Cici gitu, maksudnya mau kerja di Australia. Ada nggak sih Ci tips and triknya dari Cici? Tips and trik kalau misalkan mau ke sini dan mau kerja di sini itu adalah dipantau terus Instagramnya Dirjen Imigrasi. Itu adalah Instagram resmi Indonesia yang mengumumkan kapan akan pembukaan kuota WHV dan seberapa banyak. Waktu tahun saya itu 1.000, dan katanya isunya itu ada 4.100 untuk tahun ini. Terus tipsnya apa ya? Nanti pas pembukaan pendaftaran itu dipastiin semua datanya lengkap. Nah, data-data yang harus di-uploadnya ada di Instagram, dan harus punya kuota yang kenceng karena itu rebutannya sama ratusan ribu orang untuk dapetin kuota wawancara di situ. So, buat kalian yang tertarik dan kepengen ikutan WHV, good luck. Wah, sumpah keren-keren banget sih ceritanya. Pokoknya untuk informasi dan juga ceritanya sangat menarik. Kalian para audiens yang memang mau ikutan jejak Cici ini, atau misalkan kalian mau ke Australia nih untuk bekerja, kalian bisa ikutin rules-nya yang tadi Cici sebutkan. Dan ya, mohon maaf mungkin apabila ada salah kata dari kami atau misalkan ada salah gambar, salah video seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan good luck untuk yang ikutan tesnya. Semoga kalian keterima dan bisa sesuai dengan ekspektasi kalian. See you.